Three, two, one. Selamat pagi, hari ini kita dengan A1 Channel di SMK Giovanni Kupang bersama Bapak Kepala Sekolah. Pak, dengan Bapak siapa Bapak? Bapak Kor ya. Bapak Kok. Bapak Kepsek, ini Iya. kan tahun ajaran baru. Ya. Nah, kira-kira syarat penerimaan siswa di SMP Giovanni ini seperti apa, bisa Bapak jelaskan? Kita ya di SMP Katolik Giovanni ya memang ya untuk ya PPDB atau penerimaan peserta didik baru ya ada beberapa hal yang memang ya kita ikuti ketentuannya ya. Yang pertama itu ya kita wawancara ya, kalau orang tua atau siswa itu datang kita ya wawancara, dan ada tim ya, ada tim ya, tim dalam hal ini ya, panitia yang di dalamnya ada tim pewawancara ya, dan tim pewawancara itu ya saya memang angkat ya, atau saya tunjuk ya Romo Wakil Kepala Sekolah Romo Jobri ya, kemudian ya dengan ya Wakasek Sarana Prasarana ya Ibu Nining ya, artinya itu kan ada wakil laki-laki dan perempuan ya, supaya ada keseimbangan ya, sehingga wawancara ya di sana ya tim pewawancara Romo dan Ibu Nining ya berusaha untuk menyampaikan ya kriteria ya, misalnya ya orang tua dengan ya mata pencarian ya seperti ini seperti itu ya, itu ya di sana akan ada pertimbangan ya dalam hal keuangan ya. Ya konkretnya begini Bapak ya, konkretnya kalau karena kita di sini pakai kategori Ya. kategori 1, 2, 3. Jadi seperti subsidi silang begitu. Iya. Ya. Nah, kategori 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 itu kategori 1 ya. Itu ya untuk teman-teman ya atau orang tua yang PNS, TNI, Polri golongan 4. Empat. Ya. Nah, itu kategori 1. Kategori Itu satu. jatuhnya di kategori 1 ya. Nah, kategori 2 ya untuk ya teman-teman ya PNS, TNI, Polri ya yang golongan 3 ya. Nah, Nomor 3 ya. begitu ya. Kalau ya kategori 3 ya itu untuk ya PNS, TNI, Polri yang golongan 2 ya dan golongan 1 ya. Nah, lalu di sini juga memang ada apa ya karena nama Giovanni-nya ya, kadang-kadang ada pengusaha ya yang ya, pendapatannya itu ya, 5 juta ke atas, itu berarti dia sama dengan PNS golongan 4 ya. Dan golongan 4 kategori 1 itu pembangunannya itu 4,5 juta selama 3 tahun, lalu ya SPP-nya itu 375 ya. Itu kategori 1. Kalau kategori 2 itu ya 4 juta pembangunan ya. Kalau SPP 360. Nah, Kalau golongan 3 Bapak? golongan 3 atau kategori 3 ya itu ya pembangunannya 3.700.000 ya. SPP-nya 350. Ya. Baik, Bapak, kalau uang pembangunan ini apakah dibayar langsung saat masuk atau bisa dicicil? Uang pembangunan itu dia pembangunan itu kan dia selama dia ada di sini kan, selama 3 tahun dia ada di sini, sehingga bisa dicicil. Bisa dicicil. Ya. Oke. Baik Bapak, ini kan tadi seperti Bapak bilang ini kan SMP Giovanni. Iya, SMP Dalam tanda Katolik kutip Giovanni. bahwa orang di luar sana berpikiran bahwa ini yang mendaftar sini cuman, mohon maaf, orang Katolik, orang Ya. beragama Katolik. Padahal kan tadi disampaikan di depan bahwa
SMP Giovanni ini terbuka untuk semua, Iya, untuk pendaftar. Nah itu mungkin Bapak bisa penegasan. ini artinya itu terbuka untuk semua kalangan, ya. Kalangan ya dalam konteks agama, Iya. ya. Itu bukan hanya Katolik, ya. Tetapi ya kita terima semuanya, ya. Bahkan di sini untuk anak-anak, ya, Katolik itu hanya sekitar 30%. Iya, itu yang tadi saya pas di depan di tempat pendaftaran, justru mereka menerangkan itu, makanya saya tertarik untuk wawancara. Iya, Katolik itu hanya 30%, lalu non Katolik itu ada Kristen, ya, ada Muslim, ya, ada Buddha, ya, ada Hindu, ya, ya. Bahkan ya berapa tahun lalu itu ada yang Konghucu, itu beberapa saudara ya, artinya Tionghoa yang ya, ada di Bonipoi. Iya. Tapi sudah tamat, ya. Kita terima semuanya, ya. Lalu ya anggapan orang bahwa Giovanni yang masuk itu hanya orang beradat, tidak, ya. Kami terima semua kalangan, ya. Jadi terbuka untuk umum, siapa Terbuka saja. untuk umum, ya. Bahkan masih yang tadi itu ada tingkatan-tingkatan bisa. Iya. Nah, jadi siapa saja, bahkan tadi saya sempat dengar di depan katanya ada, mohon maaf, ada apa, penjual di pasar yang Iya. yang mendaftar dan itu diterima di tadi apa, golongan 3. Itu mereka masuk ya bukan hanya ya kategori 3 tapi kategori khusus. Iya. Nah, itu tadi dijelaskan seperti itu. Nah, kalau kategori khusus itu ya, itu berarti ya kalau misalnya mereka datang ya bawa, mohon maaf ya, misalnya bawa ada semacam ya keterangan dari ya, kelurahan ya bahwa ya oh ini ya saudara-saudara ini ya memang ya pendapatannya hanya sekian, kita terima dan kita kasih ya sesuai dengan kemampuan mereka. Makanya ya kita selalu hanya mewawancarai orang tua ya. Di sana kita ya saling diskusi ya, membuka hati ya begitu ya, supaya misalnya artinya pihak sekolah juga jangan terlalu ya menganggap bahwa artinya supaya orang tua juga ya jangan beban ya. Sekolah juga ya menerima anak-anak juga ya jangan beban ya. Kalau soal pelayanan ya, pelayanan kepada anak-anak itu tidak pakai kategori. Tidak pakai kategori. Semua sama. Ya, semua sama. Mengajar ya semuanya sama. Ya, ini kan Giovanni juga dikenal sebagai sekolah elit kalau Bapak. Jadi kadang-kadang orang mau mendaftar ke Giovanni seperti lagu-lagu atau apa begitu. Padahal iya, memang kenyataannya ya, banyak yang hanya di luar sana ya kadang-kadang ya kita juga pada saat-saat ya penerimaan siswa baru begini ya namanya pernyataan setiap ya sekolah itu kan ya beda-beda kan ya, ada yang semacam menyinggung ya supaya ya jangan ke Giovanni ya, karena Giovanni ya kalau pergi itu bawa uang 1 karung dulu, tidak ya gitu. Tidak demikian ya. Giovanni menerima semua ya dari semua kalangan ya. Saya pikir ya akhir-akhir ini ya timpa wawancara saya ya Ibu Nining dengan Romo ya, sangat bijak ya. Sangat bijak ya. Memang kita lihat pengalaman saya sendiri bahwa penerimaannya sangat baik, diskusinya sangat bagus. Dia menerima semua masukan, saling sharing. Iya. Ya. Pak, ini kalau boleh tahu sampai kapan pendaftaran untuk SMP Giovanni ini dibuka? Pendaftaran itu ya sampai dengan artinya ya kalau sudah mulai dengan awal tahun pelajaran bulan Juli itu berarti kita sudah stop. Jadi masih dibuka sampai pada awal tahun pelajaran dimulai. Iya. Kita masih artinya
terbuka untuk semua ya, sehingga siapa saja mau datang dan mau bergabung ya, ya boleh ya. Intinya bahwa ya eh, orang tua ya dengan senang hati ya menitipkan anak-anak ya ke kami ya, lalu kami juga ya pasti dengan senang hati ya menerima ya, karena di sini ya kita bukan hanya mengajar, tapi ya kita berusaha untuk ya mendidik ya, dan lebih dari itu adalah konsep ya membina Pembinaan mental ya, karakter ya, kita selalu terapkan ya hal-hal yang kalau saya bilang spiritual itu terlalu tinggi ya, tetapi memang itu budaya ya, budaya yang ada di sini. Apalagi saat ini kan anak-anak sudah pada bebas menerima berbagai informasi dengan adanya telekomunikasi ini kan. Dan itu kita memang terlalu ketat dalam hal ini ya kemarin kan kita ke HP ya tidak boleh dibawa ya. Sama di dalam lingkungan sekolah. Iya ya, karena kadang-kadang ya namanya anak-anak ya. Anak-anak ya, guru mengajar ya, mereka mulai ya buka YouTube gitu. Nah, di sini kan wifi terbuka ya, terbuka untuk semua, lantai 1, 2, 3 itu. Oke Pak, mungkin penutup Ya. pada pesan-pesan untuk para orang tua yang saat ini tengah mencari sekolah untuk mendaftarkan anak-anak, mungkin ada pesan untuk para orang tua. Ya. Itu kita memang ya mengharapkan ya orang tua yang ya saat ini ya masih ya mungkin mencari ya sekolah-sekolah ya, terlebih ya yang anaknya baru tamat SD ya. Saya pikir mungkin ya mari ya kita ya bergabung bersama ya di SMP Giovanni ya. Dan ya kita di sini ya, saya tidak mengandalkan soal lembaga sendiri ya, tetapi ya lebih dari itu ya, karena saya selalu ya mengedepankan ya 3 komponen ya yang turut membentuk ya karakter ya anak-anak ya, akademik anak-anak ya. Yang pertama itu adalah anak itu sendiri, itu komponen pertama. Komponen kedua ada lembaga atau sekolah yang di dalamnya ada guru pegawai, lalu yang ketiga itu adalah orang tua ya. Itu bisa dibedakan, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan ya. Ya. Saya selalu mengatakan kepada orang tua bahwa ya sekolah memang ya rumah kedua ya untuk anak-anak ya. Tapi rumah adalah sekolah pertama bagi anak-anak ya. Mari kita sama-sama ya untuk ya membentuk ya akademik ya, pengetahuan karakter mereka ya, sehingga ya bagi orang tua yang mungkin dia masih mencari ya, kita ya selalu dengan ya tangan terbuka untuk ya menerima ya semuanya ya, semua ya dari semua kalangan kita terima ya, kita terima ya. Datang dan kita ya berdiskusi ya dalam wawancara ya, di sana kita akan ya bersatu hati ya, supaya ya jangan sekolah jangan mengecewakan orang tua ya, orang tua orang tua juga ya jangan sampai mengecewakan sekolah ya. Kita ini ya SMP Giovanni siap memberikan yang terbaik bagi siapa saja dari berbagai kalangan ya. Mau dari kalangan mana saja ya kita pasti ya. Siap. Oke, baik Pak, yang terakhir tadi saya lupa tanya sebenarnya, ini kan sekolah-sekolah lagi sistem sonasi. Apakah SMP Giovanni juga menerapkan sistem sonasi? Kita tidak pakai sistem sonasi ya. Kita terima dari mana saja ya. Ya. Dari Tarus, dari Noel Baki juga ada ya. Ada juga dari Metakte.
Itu kabupaten, Ya. Kabupaten Kupang. Ada yang dari Batakte. Yang pasti orang tua harus menjamin bahwa anaknya Iya, tiba di sekolah yang tepat penting waktu. Orang tua ya, karena pada saat wawancara itu ya tim pewawancara selalu bertanya ya, siapa yang antar? Oh, Karena kita jam 7 sudah di sini. iya. Anak-anak kan tidak boleh artinya mereka kan umur, kadang-kadang anak-anak umur SMP itu kan sudah bisa bawa sepeda motor Iya, ya. iya. Ya, tapi kita larang ya. Saya selalu katakan bahwa bukan soal kau bisa siksak dicela kendaraan yang lain ya, tapi soal kelayakan. Anda belum layak ya. Nanti SMP kelas 3 sekalipun belum layak ya. Kelas 3 SMA, kelas 12 SMA dulu baru bisa 17 tahun. Itu hitungan normal umur usia seorang anak. Jadi SMP Giovanni menerapkan pelarangan ketat untuk anak-anak membawa kendaraan sendiri ke Iya, membawa kendaraan sendiri ya. Anak-anak diantar atau anak-anak pakai kendaraan umum. Dan memang ya ini kompleks Merdeka ini ya, bayangkan ada 1 TK, 4 SD, 2 SMP, 1 SMA, 1 perguruan tinggi. TK Santa Maria Goretti, SD Don Bosco 1, 2, 3, 4, SMP Giovanni, SMP Santa Tresia, kemudian SMA Giovanni tambah dengan ya Unwira, Iya. Unika ya Widya Mandira. Ini kompleks ya. Apa ya? Kami namakan Taman Pendidikan Katolik Merdeka. Tapi walaupun itu terbuka untuk siapa saja. Terbuka untuk siapa saja. Oke. Baik. Selamat pagi Bapak. Terima Ya. kasih. Baik, terima kasih Bapak ya. Ya. Nah.